dari 1 Korintus pasal yang ketiga, kita melihat ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan mengajak Anda untuk membaca bersama-sama dari ayat 10 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, tetapi melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kami adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bersama-sama, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk, saudara sekalian. Kita berada di dalam sebuah seri khotbah 1 Korintus, Redeeming the Ruins. Kita melihat Injil di jemaat gereja Korintus, dan kita sampai di pasal yang ketiga, saudara. Dan selama minggu ini dan 2 minggu ke depan kita akan melihat prinsip-prinsip pelayanan Kristiani. Itu sebab ini menjadi satu bagian yang menurut saya penting sekali bagi Anda yang sudah pelayanan di gereja ini, bagi Anda yang akan pelayanan. Karena semua orang Kristen adalah pelayan, yaitu sebab ini sangat relevan bagi kita. Nah, saya ingin memulai saudara dengan sebuah cerita yang mungkin Anda pernah dengar tentang 4 orang yang namanya adalah dalam slide berikutnya everybody, somebody, anybody, dan nobody. Nah, ini sulit diterjemahkan bahasa Indonesia, jadi saya akan bacakan bahasa Inggris dulu. Ya, there was an important job to be done. Ada pekerjaan penting yang perlu dilakukan, dan yang diminta melakukannya namanya everybody. Anybody could have done it, but nobody did it. Yeah, somebody got angry about that because it was everybody's job. Everybody thought anybody could do it, but nobody realized that everybody would not do it. Consequently, nobody told anybody, and everybody blamed somebody. Gak usah terjemahin ya. Pokoknya saudara, kita seringkali seperti itu di gereja. Kita merasa ini bukan kerjaan saya, itu tanggung jawabmu, kenapa kamu tidak melakukannya? Nah, saya pikir kamu yang harusnya melakukan, tetapi kenapa harus saya yang melakukan? Kan mestinya itu bukan tugas saya. Lalu kita saling menyalahkan, kita saling iri dengan masing-masing pelayanan dan pekerjaan orang lain. Saudara, ini yang menyebabkan kenapa gereja Korintus mengalami iri hati dan pertengkaran satu dengan yang lain. Bukan hanya pemimpinnya tetapi jemaatnya juga. Khususnya karena jemaatnya melihat pemimpinnya yang berbeda-beda, ada Paulus, ada Apolos, ada Kefas gitu ya. Lalu mereka mengatakan bahwa aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas. Nah, saudara, itu sebabnya di dalam rangkaian surat yang Paulus berikan mulai dari pasal 1 ayat 18 sampai dengan nanti pasal yang keempat, Paulus sedang mengatakan bahwa jangan bodoh jemaat Korintus. Kita semua harus memperhatikan apa yang kita bangun. Mari kita lihat saudara, bagaimana dia memakai 2 image yang tadi kita baca, yaitu petani dan arsitek waktu kita itu melayani pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja tapi juga di luar gereja. Nah, hari ini saya punya 5 poin ya, bukan 3 tapi 5. Anda mungkin mikir, waduh kok panjang ini sepertinya. No, saudara, tidak akan panjang. Waktunya sama ya. Mari kita lihat poin yang pertama dari ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Yang pertama, Tuhan yang
akan memberikan kepada kita masing-masing pekerjaan yang kita harus kerjakan. Dan Dia yang memberi pertumbuhan. Itu prinsip yang pertama. Ya, saya ulangi lagi. Tuhanlah yang memberikan kepada Anda dan kepada saya pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang bermain musik, ada yang berkhotbah, ada yang menyambut orang, ada yang operate sound system di belakang. Tuhan yang mengatur semua itu dan Dia yang memberikan pertumbuhan. Saudara tahunya dari mana? Mari kita lihat ayat-ayatnya, ayat 5, 6, dan 7. Di dalam bahasa Inggris dikatakan what then is Apollos, dan bahasa Indonesia menerjemahkan dengan akurat juga. Jadi Paulus tidak nulis begini, jadi siapakah Apollos? Tapi apakah? Ya what? Karena dia tidak sedang meninggikan diri, saudara. Jadi ceritanya di dalam Korintus itu mereka sangat-sangat memuliakan pemimpinnya, mengidolakan pemimpinnya, dan Paulus sedang mencoba untuk merendahkan posisi pemimpin gereja, pemimpin Kristen. Itu sebabnya dia pakai kata, apa sih kami ini? Kemudian kami hanyalah pelayan. Saudara, kata pelayan itu diakonos, seperti orang kalau Anda ke restoran, kalau Anda lihat menu, ya buka menu, kok banyak sekali gitu ya, lalu perlu waktu 5 menit untuk nyari, 10 menit untuk cari yang Anda suka. Lalu Anda setelah menentukan, Anda panggil pelayan. Nah, kata diakonos itu yang dipakai, waitress. Someone who sits at the table, yang menunggu Anda mau pesan apa. Paulus mengatakan, kami cuma seperti itu. Dan kami hanyalah pelayan yang melalui kami, kamu percaya. Tapi kami bukan fokus siapa kamu percaya, yaitu Yesus. Kami hanyalah alat. Kami hanyalah instrumen untuk kamu dapat percaya kepada Yesus. Itu yang Paulus katakan. Jadi saudara, di dalam Alkitab ini kita mendapatkan konsep yang sangat balance, yang sangat sehat, saudara. Di satu sisi Paulus mengatakan 1 Timotius 5 ayat 17 misalnya, hormatilah pemimpinmu. Di penulis kitab Ibrani mengatakan taatilah pemimpinmu, bahkan mereka yang mengajar perlu dihormati double. Jadi saudara, kita harus menghargai, menghormati pemimpin, tetapi jangan mengidolakan mereka, jangan menyembah mereka, jangan kemudian secara membabi buta mentaati mereka, benar atau salah saya akan bela kamu. No, Paulus mengatakan kami hanyalah pelayan dan kami pun harus memberikan pertanggungjawab kepada Tuhan. Jadi saudara, ini konsep yang sangat balance. Itu sebabnya Paulus mengatakan jemaat Korintus jangan berantem karena pemimpin-pemimpin itu. Karena kami hanyalah pelayan. Yang berikutnya saudara, dia mengatakan aku menanam, Apolos menyiram. Nah, ini menunjukkan kepada kita setiap orang diberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dua hal. Gifting kita, karunia rohani, dan porsi panggilan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Tetapi di dalam perbedaan itu saudara, Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Itu sebab jangan berantem, jangan iri satu dengan yang lain. Saudara tahu banyak masalah terjadi dalam gereja karena orang yang dikasih tugas, kamu bagian menanam, dia kepingin menyiram. Kamu yang dikasih tugas menyiram, dia kepingin menanam. Kok saya dapat yang sulit-sulit ya? Harus melayani orang yang menyebalkan. Dia kok enak ya? Gak pernah ketemu orang pelayanannya. Karena cuma di depan komputer. Lalu iri dan kemudian berantem, konflik dan seterusnya. Pelayanan yang indah, pelayanan yang penuh dengan sukacita adalah pelayanan di mana orang-orang yang ada di dalamnya itu sadar peran masing-masing, porsi masing-masing, dan tidak memainkan porsi orang lain. Saudara, ini satu hal yang kita perlu pikirkan dengan baik-baik. Itu sebab Anda perlu tahu panggilan Tuhan kepada Anda apa di dalam gereja. Karunia rohani Anda apa? Kalau Anda tidak punya karunia menyanyi, jangan coba-coba menyanyi, saudara. Karena akibatnya fatal nanti ya. Orang tidak datang lagi. Itu sebabnya saudara, apapun masing-masing tugas kita, ingat, yang penting bukan Anda yang menanam, bukan Anda yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Dan Paulus berhati-hati sekali, itu sebab di dalam kata
menanam dan menyiram di dalam bahasa aslinya dipakai tenses sudah selesai. Sudah selesai. Jadi ceritanya begini, di Kisah Rasul 18, Paulus itu pergi ke Korintus untuk menanamkan benih Injil, dia yang menanam. Dan sudah selesai. Lalu dia pergi ke Efesus. Nah, sementara di Korintus datanglah orang-orang lain yang melayani, yaitu Apolos, Saudara, yang lebih jago retorika. Dia menyiram, ya, terus membangun di atas fondasi yang Paulus sudah tanam. Dan itu semua sudah selesai. Nah, tetapi pada waktu dia mengatakan Allah yang memberi pertumbuhan di dalam tenses aslinya, ini memberi pertumbuhan tidak selesai. God is continuing to give growth. Allah terus menumbuhkan gereja sampai hari ini di berbagai gereja, Saudara. Jadi yang penting bukan apa yang Anda sudah lakukan, tetapi bagaimana Allah yang kemudian mengubah benih itu menjadi biji, biji menjadi bunga, bunga menjadi buah, dan seterusnya. Itu poin yang pertama. Allah yang mengatur Anda fokus di mana, dan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang kedua, cepat ya poinnya ya, kan cepat ya. Yang kedua, kita melayani sebagai pekerja-pekerja Allah secara kolektif, sebagai satu tim. Tetapi waktu dikasih reward itu sendiri-sendiri sesuai dengan pekerjaan kita. Saudara, saya ngajar di universitas atau university, nggak bisa digabung dua kata itu ya. Dan setiap kali ada tim assignment, Anda kan suka group project ya. Kadang-kadang kesel kan kalau ada satu anggota grup Anda yang nggak mau kerja. Ini gimana sih? Cuman 3 orang, dianya nggak ngapa-ngapain, yang kerja cuman kami berdua. Dan nanti nilainya cuman nilai kelompok, betul nggak? Nggak ada nilai sendiri-sendiri. Cuman dapat satu nilai yang dibagi rata. Kalau semua dapat misalnya cuman C kredit gitu, maka kita yang rugi. Kenapa? Karena ada satu orang yang nggak mau kerja. Kita bersyukur, Saudara, di dalam pelayanan Kristiani Tuhan tidak pakai cara seperti itu. Ya, kita bekerja sebagai satu tim, tetapi Anda akan diberikan reward sendiri-sendiri. Bersyukur nggak, Saudara, karena itu? Saya nggak tahu kalian menjawab apa ya, tapi hopefully bersyukur. Nah, sekarang mari kita lihat, Saudara. Pertama, Paulus mengatakan bahwa mereka yang menanam atau yang nyiram itu sama pentingnya, yaitu sebab jangan ada orang yang menganggap apa yang saya lakukan lebih penting daripada apa yang kamu lakukan. Saudara, apakah yang berkhotbah seperti saya sekarang lebih penting daripada yang memimpin liturgi ibadah, lebih penting daripada yang menyambut orang di depan? No, semuanya sama penting, Saudara. Dan kita bekerja sebagai satu tim, jadi jangan iri satu dengan yang lain. Kita harus saling mendoakan. Ada orang-orang yang tidak datang ke gereja karena ushernya tidak senyum dan tidak menyapa. Tidak ada yang ngajak ngomong, Saudara. Itu sebab pelayanan usher, pelayanan sound system, pelayanan worship, pelayanan khotbah, semuanya penting. We are on the same team. Tetapi kita akan masing-masing diberikan reward yang berbeda-beda. Jadi, Saudara, prinsipnya adalah kita tidak bisa kerja tanpa Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tuhan bisa bekerja tanpa kita. Saya ulangi lagi ya. Kita tidak bisa bekerja tanpa Tuhan. Karena kalau Anda bekerja mati-matian pelayanan, jungkir balik, Saudara, menanam, menyiram, mencangkul dan segala macam itu yang dilakukan petani selama setiap hari bertahun-tahun. Kalau bukan Tuhan yang memberi hujan, memberi matahari, kalau Anda punya tanaman, Anda tahulah ya, penderitaan orang yang ingin menanam pohon lemon misalnya. Harus nunggu bertahun-tahun dikasih pupuk, disiramin dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada hujan, tidak ada matahari, Tuhan tidak memberi pertumbuhan, maka Saudara, pohon lemonmu akan mati. Jadi kita tidak bisa bekerja tanpa Tuhan, Tuhan bisa bekerja tanpa kita. Saudara, jangan berpikir bahwa Anda dan saya kita berjasa di dalam gereja Tuhan. No. Kalau Anda lihat di Alkitab kemarin di dalam ministry preparation
kelas saya sharing tentang betapa humoris dan kreatif Tuhan kita. Saya ingin tanya kepada Anda, tes Bible quiz. Siapa yang mempertobatkan Petrus setelah dia sadar bahwa dia telah menyangkali Tuhannya 3 kali? Siapa, saudara? Hah? Ayam. Kita nggak tahu namanya ya. Pokoknya ayam aja. Dia berkokok gitu ya. Lalu Paulus ingat, saudara, dan dia nangis. Jadi Tuhan bisa pakai ayam loh. Dia tidak pakai pengkhotbah lain. Dia tidak pakai Yohanes, kamu berkokok. Enggak, ayam aja bisa kok. Saudara, Allah memakai ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Allah memakai keledai untuk mengingatkan Bileam. Allah memakai burung gagak untuk memelihara Elia hambanya. Saudara, Anda masih pikir Allah butuh Anda? Allah gak butuh Anda, saudara. Yesus bilang, batu-batu ini bisa memuji aku. Pemazmur mengatakan, pohon-pohon ini bertepuk tangan memuji penciptanya. Saudara, Allah bisa pakai semua di dalam ciptaannya ini untuk menggenapkan rencananya. Kalau ayam dipakai untuk mempertobatkan seorang Petrus, Allah gak butuh kita. Tapi kalau Allah mau pakai kita, that is a privilege, itu sebuah anugerah yang besar. Itu sebabnya, saudara, jangan kemudian merasa kita lebih hebat dari orang lain atau kita hebat di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan sekarang, Allah itu memberikan reward, memberikan upah sesuai pekerjaan masing-masing, bukan hasil loh, bukan hasil. Ini menjadi satu penghiburan yang besar, saudara, bagi misalnya misionaris yang berada di daerah pedalaman di suku terasing yang sudah melayani 40 tahun, dia cuma melihat 2 orang bertobat. Sesudah pelayanan 40 tahun, cuma 2 orang bertobat, suami istri, yang lain belum, masih ganas. Saudara, apakah dia kemudian tidak dapat upah karena lu pelayanan 40 tahun cuma 2 orang, gimana sih gitu? Dibandingkan ini seorang pastor di mega church dengan jemaat 3.500, apakah dia rewardnya lebih besar? Belum tentu. Belum tentu, saudara. Kalau pastor mega church ini yang dipentingkan adalah segala macam tipu daya marketing teknik yang dia pakai, pengajaran yang sesat dan seterusnya, belum tentu reward dia itu lebih besar daripada misionari yang hanya menghasilkan 2 orang bertobat selama 40 tahun di pedalaman. Saudara, Yeremia di Perjanjian Lama, pelayanannya itu Allah bilang yang sudah dibangun robohkan Yeremia, yang roboh bangun Yeremia. Kan susah ya pelayanan kayak begitu ya. Susah loh, saudara. Kalau Anda cuma disuruh ini roboh bangun ya, baik Tuhan aku kerjakan. Tapi bukan hanya itu, yang sudah dibangun robohkan. Anda harus mengcounter, melawan orang dan seterusnya. Saudara, Yeremia itu pelayanannya penuh air mata. Dia nabi yang terus nangis. Anda lihat Yunus itu kalau Yeremia ini sungguh-sungguh, Yunus ini gak mau pelayanan, dia lari dari Tuhan. Lalu karena dipaksa oleh Tuhan, saudara, akhirnya dia pelayanan. Dia khotbah paling pendek di dalam sejarah gereja Tuhan. Ya, 40 hari lagi kota Niniwe ini akan ditunggal balikan. That's it. Khotbahnya cuma itu, saudara. Kapan-kapan saya khotbah 1 kalimat gitu ya. Coba gimana reaksi Anda? Siapa yang akan dapat reward lebih besar? Yeremia apa Yunus? Saya nggak tahu. Tapi masing-masing akan Tuhan berikan dengan adil. Jadi, saudara, yang penting bukan suksesnya, yang penting bukan sehebat dan se-excellent apa Anda melayani. Bukan itu di hadapan Tuhan. Yang penting adalah bagaimana Anda bekerja. Nanti kita akan lihat di poin berikutnya. Yang penting adalah kualitas pekerjaan Anda. Bukan berapa banyak, bukan berapa besar hasil dari pelayanan Anda. Yang ketiga, saudara, yang ketiga. Ini poin yang paling cepat, yang ketiga. Fondasi
yang membuat perbedaan, fondasilah yang membuat perbedaan antara surga dan neraka, bukan superstructure. Superstructure itu ini loh, tiang-tiang yang dibangun di bawah fondasi. Jadi kan kalau orang mau bangun rumah, itu fondasi dulu ya, kemudian baru ada di atasnya itu dibangun. Nah, saudara, Paulus mengatakan, jadi dia sekarang pakai image yang kedua, tadi itu ladang, sekarang bangunan, saudara. Dan kita dibilang adalah orang-orang yang membangun terus di atas fondasi, yaitu Yesus Kristus. Jadi Paulus ini setelah dia membangun di Korintus, menanamkan benih Injil, dia pergi ke Efesus, lalu Apolos datang kan. Nah, Paulus bilang siapapun yang membangun di atas fondasi, yaitu Yesus Kristus, hati-hatilah membangun. Tapi yang penting, yang membuat perbedaan antara surga dan neraka itu fondasinya. Kalau Anda membangun gereja dengan filsafat manusia, dengan ajaran-ajaran agama, tidak ada Injil Kristus Yesus, maka semuanya sia-sia. Fondasinya yang menentukan apakah orang di dalam gereja itu masuk surga atau masuk neraka. Tetapi superstructure-nya yang menentukan apakah cara Anda membangun itu membuat Anda akan dapat reward, mendapat upah, atau Anda akan menderita kerugian. Udah, poinnya itu aja, saudara. Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Allah akan menguji dengan api setiap kualitas pekerjaan kita. Allah akan menguji dengan api kualitas pekerjaan kita. Kalau Anda lihat di sana ada 6 jenis materi, ya. Tetapi ini sebetulnya hanya dibagi 2 kategori, saudara. Semua komentator setuju, sejak komentator mulai tahun 50-an sampai yang paling baru. Emas, perak, batu permata itu 1 kategori. Kategori kedua kayu, rumput kering, dan jerami. Apa bedanya? Apa bedanya 2 materi bangunan ini? Yang pertama, yang satu mahal, yang satu murah. Ya kan? Emas mahal, rumput kering murah. Yang satu itu mudah lenyap, dibakar lenyap. Yang satu tidak mudah lenyap. Jadi yang satu permanen, yang satu hanya sementara. Jadi yang ada di pikiran Paulus pada waktu dia mengatakan emas, perak, batu permata adalah apa yang dibuat di dalam pembangunan bait suci di 1 Tawarik 22. Dan Allah mengatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa Tuhan yang akan menguji setiap materi yang kita pakai untuk membangun pekerjaan Allah dengan api. Dengan api. Nah, api ini akan menghanguskan kayu, rumput kering, dan jerami. Tetapi emas, perak, dan batu permata akan dimurnikan oleh api. Jangan lupa, saudara, Tuhan kita ini bukan hanya Tuhan yang penuh kasih, tapi Dia juga adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Our God is consuming fire. Dia adalah api yang menghanguskan. Kalau Anda menjalani hidup ini, melayani Tuhan, misalnya dengan kayu, ya, saudara, kayu itu ada yang mahal ya, tahu ya, kayu jati itu mahal, mahogani itu mahal, saudara, harganya bisa 10.000. Nah, maksudnya begini, Anda bisa di luar, tampilan luar itu ya, kelihatannya keren, setia, intensif melayani, tapi ternyata motivasinya salah. Maka meskipun kayu mahogani mahal, harganya $10.000 misalnya, begitu kayu mahal itu diuji dengan api, maka akan langsung lenyap, habis, saudara. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa meskipun ini secara khusus diaplikasikan pada pemimpin gereja, tetapi ini teraplikasi juga untuk setiap kita, setiap orang Kristen. Ya, kalau Anda pernah mikir gini, saya ini kerjanya akuntan, saya ini kerjanya guru, saya ini kerjanya seorang ibu di rumah tangga yang ngurusin anak di rumah gitu. Apakah pekerjaan saya yang saya lakukan tiap hari, yang membesarkan anak dan seterusnya, atau Anda ngitung duit gitu ya sebagai akuntan, entah duit sendiri apa duit orang, itu nggak jadi masalah.
Apakah pekerjaanku nanti akan lenyap satu kali kalau aku sudah meninggalkan dunia ini? Saudara, dari sini Anda tahu jawabannya. No. Pekerjaan Anda di dunia ini yang Anda lakukan di dalam Yesus, dengan iman di dalam Yesus, tidak akan destroyed tetapi disclosed. Tidak akan dihancurkan tetapi dinyatakan, dibukakan kualitasnya itu seperti apa oleh api Tuhan. Ya, jadi Anda tidak sedang seperti anak kecil di pantai itu yang cuman bangun sand castle gitu ya. Istana dari pasir, begitu ada air hilang. No. Di dalam Kristus, Saudara, apa yang Anda bangun, selama Anda membangunnya dengan emas, perak, batu permata, itu akan bertahan sampai kesudahannya. Ini satu hal yang saya kira sangat penting. Nah, pertanyaan logis kalau Anda itu tidak tidur dan cerdik dan mencermati khotbah ini, Anda akan tanya, oke, tapi aplikasinya apa? Realistiknya gimana sih? Apa bedanya emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami? Bedanya apa? Saudara, bedanya ini. Kalau Anda membangun dengan emas, perak, batu permata, itu artinya Anda melayani dengan rendah hati. Kalau Anda melayani dengan rumput, kayu, kering, dan jerami, Anda melayani dengan kesombongan. Emas, perak, batu permata itu bicara misalnya waktu Anda melayani orang itu Anda pilih-pilih. Saya akan melayani orang-orang yang baik. Ini menyebalkan, itu menyebalkan, itu menyebalkan. Saya nggak mau dekat-dekat, biarin yang lain aja. Nah, saudara, itu berarti Anda apa? Ya milih-milih, ya kan? Itu berarti Anda tidak pelayanan serius seperti Yesus Kristus. Saudara, waktu Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya di Yohanes 13. Apakah dia ketika lewat Petrus, kakinya pengkhianat bangsa ini, dia terus enggak cuci. Sampai ke Yudas, apalagi ini? Dia pergi lagi. Enggak, saudara. Dia tidak hanya mencuci kaki Yohanes, ya yang baik-baik gitu ya. Dia mencuci kakinya Petrus dan Yudas juga. Jadi kalau Anda pilih-pilih pelayanan, Anda pilih pelayanan yang membuat hidup saya tidak jadi susah. Hidup sudah susah gitu ya. Saya pelayanan yang, saudara, saya menemukan selama beberapa puluh tahun, pelayanan yang paling mudah itu nulis buku. Karena nggak usah ketemu orang, nggak sakit hati, tidak dikecewakan, tidak ditusuk dari belakang, ya. Dan saya sudah ngalami itu, dikecewakan, ditusuk dari belakang. Kalau nulis buku di rumah enak, saudara, cuman ngomongin orang aja di buku kita gitu ya. Tapi saudara, kalau pelayanan seperti itu, Anda sedang pelayanan dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Apalagi bedanya, saudara? Kalau Anda melayani dengan emas, perak, batu permata, isinya itu adalah buah roh. Anda melayani dengan kasih, Anda melayani dengan sukacita, Anda melayani dengan damai sejahtera. Tapi kalau dengan kayu, rumput kering, dan jerami, Anda melayani dengan iri hati. Anda melayani dengan ngedumel. Kenapa ya pelayanan ini kok sulit? Yang lain kok kayaknya gampang dan seterusnya. Kalau begini siapa yang tahan? Akhirnya nggak mau pelayanan. Mundur teratur dari gereja. Jadi pelayanan hanya kalau convenient, kalau ada waktu, begitu menikah, begitu dapat kerjaan, atau begitu punya anak gitu, mundur teratur, tidak pelayanan. Kalau tanya kenapa? Iya, sekarang sudah sibuk, Pak. Nanti aja. Kapan? Ya nantilah kalau cucu saya punya anak. Loh, lama banget gitu. Nanti bukannya sibuk juga kalau sudah punya cicit gitu ya. Ya saya nggak tahu, tapi kira-kira ya itulah yang saya akan lakukan. Nah saudara, itu berarti Anda hanya melayani kalau lagi convenient, kalau lagi ada waktu, kalau lagi moodnya itu positif. Tapi begitu rutinitas hidup itu jadi susah, Anda tidak lagi terlibat di dalam pelayanan. Nah saudara, itu adalah beberapa hal yang terjadi kalau kita kayu, rumput kering, dan jerami. Anda hanya melayani Tuhan dengan waktu yang tersisa. Tadi kan kita nyanyi ya, semua yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu Yesusku, dan seterusnya. Tapi ini bukan yang terbaik, tapi yang tersisa.
Yang sisa-sisa waktu itu loh kita berikan sama Tuhan. Kita tidak menyisihkan tapi menyisa-nyisakan untuk Tuhan yang terakhir. Jadi saudara-saudara, mari kita berpikir dan meminta Tuhan memeriksa diri kita untuk menguji kualitas pekerjaan kita. Poin yang kelima yang terakhir, saudara. At Bima, ya, Bima itu adalah judgment seat of Christ. Ya, nanti kita akan lihat di dalam slide berikutnya. Tetapi saudara, di hadapan tahta pengadilan Kristus, mereka yang pekerjaannya itu tidak hangus akan mendapatkan upah. Mereka yang pekerjaannya itu hangus akan menderita kerugian. Nah saudara, ini bisa jadi satu khotbah tersendiri memang. Tapi saya harus menggarisbawahi bahwa ini bukan, jadi judgment seat of Christ itu bukan bicara tentang penghakiman untuk orang yang belum Kristen. Ya, jadi dalam slide berikutnya, saya harus jelaskan ini karena ini penting. Slide berikutnya, di dalam di Yunani sampai sekarang, saudara, ada satu tempat dalam slide berikutnya. Kalau thank you David. Ini teknologinya biasanya agak ngadat ya, bukan salah David. Jadi ini adalah tempat saudara yang tadinya dipakai oleh orang-orang Roma untuk menjalankan penghakiman. Ya, itu gambarnya di sebelah kiri. Ya, yang disebut sebagai Bima. Dan Paulus di dalam surat kepada jemaat yang sama itu bilang di 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, setiap kita itu akan appear di hadapan tahta pengadilan Kristus, di mana setiap orang akan menerima apa yang dia sudah lakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Paulus juga menulis hal yang persis sama di Roma 14 ayat yang ke-10. Paulus bilang begini, kenapa engkau menghakimi saudaramu? Ingat nanti satu kali kamu harus berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah atau tahta pengadilan Kristus. Jadi saudara, kalau Anda suka menghakimi orang, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Kristus nanti. Nah, ini beda dengan tahta putih. Kalau Anda baca Wahyu 20, itu ada yang disebut sebagai the great white throne. Itu artinya tahta putih pengadilan Allah. Untuk orang-orang yang belum percaya, dia harus berhadapan dengan pengadilan Allah. Dan kalau dia tidak pernah mau terus menolak Kristus, mereka akan mengalami kebinasaan yang kekal. Tetapi ini saudara adalah untuk orang Kristen, untuk orang percaya. Jadi Anda dan saya satu kali nanti akan berhadapan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Entah itu sama-sama gereja per gereja, ya, yang berikutnya dari kota Melbourne ICC. Nah, datanglah kita. Oh ya, kira-kira berapa? 250 orang gitu ya. Kamu kayu, rumput kering, jerami gitu kan. Nah, saudara, kita akan dihakimi seperti itu. Itu sebab saudara, jangan kita merasa bahwa saya pelayanan ala kadarnya sembarangan, nggak apa-apa lah, ini aja udah bagus saya mau pelayanan. No, Anda dan saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan satu hari nanti, saudara. Tentunya bukan dihukum karena dosa kita itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini bicara soal apakah kita akan menerima reward ketika diuji, atau Anda akan tetap selamat, tapi begitu keluar dari api itu Anda akan gosong. Saya tadinya mau kasih judul khotbah ini, orang Kristen gosong. Benar saudara, kenapa? Karena nanti akan banyak orang Kristen yang gosong. Dan sebetulnya kalau kita mau jujur saudara, nggak mungkin kan setiap kali kita pelayanan selama puluhan tahun di hadapan Tuhan itu selalu murni, selalu positif, selalu bagus. Jadi gini, setiap kita pasti nanti ada gosongnya, ada yang gosong banget sampai nggak kelihatan, cuman giginya doang. Ada yang gosong sedikit saudara, itu campuran emas, ada kayunya, ada jeraminya. Tapi yakinlah bahwa Anda dan saya akan
bertanggung jawab. Itu sebabnya setiap kali saya khotbah, saudara, saya harus persiapan baik-baik. Bukan karena supaya nanti semua orang merasa diberkati. Bukan itu motivasi yang terpenting, saudara. Motivasi saya yang terpenting adalah karena saya harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan satu hari nanti. Tuhan akan tanya, Minggu 17 November 2024. Khotbah dari 1 Korintus 3 itu. Berapa lama kamu persiapan? Seriuskah kamu persiapan? Pakai doa atau enggak? Dan seterusnya. Saudara, I have to be accountable every single time. Setiap kali saya melayani dan Anda juga. Apakah Anda melakukannya dengan motivasi yang benar? Apakah Anda mencoba untuk mencuri kemuliaan Tuhan? Tuhan, kemuliaan-Mu, ayo bagi-bagi dong. Saya juga dapat sedikit kayak gitu. Apakah Anda berdoa waktu sebelum pelayanan, selama pelayanan? Ataukah Anda mengandalkan kemampuan dan pengalaman Anda sendiri? Sebenarnya ini satu hal yang serius. Saya tanya kepada teman-teman tadi sebelum di belakang waktu doa. Kalau kita yang sudah rutin pelayanan, apalagi tiap minggu, saudara. Saya khotbah ke-14 kali ini straight. Ya. Sebelum ada pengkhotbah tamu. Tantangannya bagi kita adalah, ya sudah rutinitas ini, udah monoton. Jadi kita pakai Roh Kudus, nggak pakai Roh Kudus pasti bisa lah gitu. Karena udah biasa kok gitu. Cuman main piano, cuman khotbah begini. Asal-asalan akhirnya. Itu challenge kita, saudara. Dan kalau itu yang terjadi, maka pasti itu hanyalah rumput, kayu kering, dan jerami. Jadi kesimpulannya seperti ini dalam slide berikutnya. Api itu bukan mengutuk, bukan condemnation of the worker, tapi examination of their work. Ya, bukan dikutuk tetapi diuji pekerjaan kita. Api itu tidak memurnikan pekerjaannya, tetapi menguji kualitas pekerjaannya. Jadi ini bukan bicara soal purgatori, saudara. Ya, teman-teman Roma Katolik itu biasanya punya konsep bahwa ini teks yang paling kuat di Alkitab yang berbicara soal purgatori. Artinya sebelum Anda masuk surga, Anda dimurnikan dulu. Ya, kayak masuk ke oven gitu loh. Oh, sudah matang, bagus, wangi, langsung masuk surga. Plak gitu. No. Karena apa? Banyak scholar Katolik yang lebih kontemporer, misalnya Raymond Collins tahun 99 mengatakan dia bahwa konsep purgatori itu tidak ada di Alkitab. Ini dikatakan oleh scholar yang Katolik, saudara. Karena Paulus tidak sedang bicara soal itu. Api ini tidak memurnikan pekerja, tetapi menguji kualitas pekerjaan dari pekerja tersebut. Kenapa ini perlu? Karena kalau Anda melihat tampilan luar orang hari ini pelayanan, Anda tidak pernah tahu. Anda tidak pernah tahu kan motivasi saya berkhotbah. Itu sebab jangan menghakimi gitu kan. Tetapi Tuhan tahu dan saya harus mempertanggungjawabkan itu satu kali nanti. Itu sebabnya mesti ada ujian itu, saudara. Jadi Anda tidak perlu iri sama orang. Karena toh nanti Tuhan yang akan menguji. Tunggulah, judgment seat of Christ itu yang pasti akan terjadi. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini. Next slide please. Orang yang sudah diselamatkan akan ke surga. Surga itu artinya langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi tidak semua orang yang ke surga akan menerima upah. Saya ulangi lagi ya. Semua orang yang diselamatkan akan masuk surga. Tidak semua orang yang masuk surga akan menerima upah. Karena sebagian besar adalah orang yang gosong. Dan ada yang gosong banget, sampai nggak bisa dimakan gitu ya. Ada yang gosongnya sedikit. Jadi saudara, mari kita berhati-hati bagaimana kita membangun dan dengan materi apa kita membangun pekerjaan Tuhan. Kaitannya dengan Injil apa? Saudara, kalau kita tahu bahwa ternyata pelayanan itu sulit, ternyata akan ada ujian, apa pengharapan kita? Bahwa pekerjaan yang saya lakukan di gereja, di luar gereja ini menghasilkan sesuatu yang akan membuat saya tidak gosong. Saudara, pengharapannya ada di dalam Yesus. Anda tahu Yesus di Yohanes 12 ayat 24. Itu berkata begini, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja.
Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus mati sebagai biji yang jatuh ke tanah, menanggung dosa kita di atas kayu salib. Tapi dia tidak kemudian diam di tanah di bawah kubur. Hari ketiga dia bangkit lagi dari kematian. Saudara, inilah modal kita untuk tahu bahwa pekerjaan Anda dan saya itu akan berbuah. Itu akan diberikan pertumbuhan oleh Allah. Karena anak Allah satu-satunya itu sudah mati, dikubur dan dibangkitkan dari kematian. Dan dialah yang akan memberikan pertumbuhan itu senantiasa. Hanya satu hidup ini, itu pun akan lewat saudara. Dan hanya apa yang Anda lakukan bagi Kristus akan terus bertahan. Saya ingin bertanya kepada Anda, hari ini kalau Anda belum pelayanan, mengapa Anda belum pelayanan? Karena satu hari nanti Anda akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kalau Anda sudah pelayanan, apakah Anda melayani dengan motivasi yang murni, dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan dan seterusnya? Martin Luther pernah berkata begini, ada dua hal yang paling penting dalam kalender saya, yaitu hari ini dan hari nanti. Today and that day. Maksudnya adalah hari ini penting karena saya harus melayani Tuhan. Entah itu di kantor atau di gereja atau dimanapun. Hari ini penting karena saya akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi hari yang tidak kalah penting adalah hari nanti, di mana aku berhadapan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan tidak ada yang kita bisa sembunyikan. Anda dan saya harus memberikan pertanggungjawab. Kalau Anda bukan orang percaya, Anda tidak akan mengalami tahta pengadilan Kristus. Anda akan mengalami tahta putih Allah. Di mana Anda ditanya, kenapa Anda tidak percaya Yesus? Meskipun ada banyak kesempatan, Injil sudah diberitakan kepada Anda. Hari ini saudara, datanglah kepada Kristus. Baik Anda yang belum Kristen maupun yang sudah Kristen. Supaya kita memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Mau saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.